tahun ini tergagal panen kopi itu. Tergagal Iya, di antara yang gagal. yang sudah. Jadi ini paling drop lah istilahnya kopi. Iya, betul. Berapa kali lipat itu, Pak? Kalau Penurunan penghasilan kopi itu sampai 70. Awalan kita membuat kelompok tani. Misal kami punya kelompok nih, kami sendiri, kami punya kelompok tani muda. Alhamdulillah kalau harga kopi sangat memuaskan untuk tani kopi ini. Tahun ini ya? Termasuk ya belum pernah kami mengalami harga sedemikian sampai 40.000 bahkan. Yuk kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SSB TV dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kami dari tim SSB TV mengunjungi salah satu desa yang ada di Kecamatan Ulu Belu. Kecamatan Ulu Belu itu berada di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Nah, kita mengenal Lampung, seluruh Indonesia bahkan internasional yang mengenal Lampung itu pertama kali mengenal itu karena jalannya. Viral ya? Viral di media sosial, jalannya rusak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai diperbaiki. Nah, hari ini yang kita akan bongkar adalah tentang kopi. Nah, petani kopi. Hari ini kita berkunjung di tempat seorang petani kopi muda. Apa? Petani muda. Petani muda. Ya. Insyaallah sukses ya. Amin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Aktivitas setelah panen ini apa? Aktivitasnya? Sementara ini aktivitas masih fokus untuk pemanenan. Masih panen ini? Meskipun panen untuk tahun ini gagal, bisa dikatakan begitu. Menjerit atau gimana? Untuk petani tahun ini, ya itu tadi yang dibilang gagal panen untuk seluruh petani Indonesia, mungkin termasuk untuk tahun ini tergagal panen kopi itu. Tergagal? Iya. Di antara yang gagal? Yang sudah. Jadi ini paling drop lah istilahnya kopi? Iya, betul. Berapa kali lipat itu, Pak? Kalau penurunan penghasilan kopi itu sampai 70%. 70%? Ya. Jadi kalau dapat 1 ton, jadinya? Yang biasanya petani kopi itu dalam per hektar menghasilkan 1 ton untuk tahun yang sudah. Untuk tahun ini rata-rata itu mendapatkan 1 kintal atau 2 kintal lah. Luar biasa. Kalau ini petani kopi itu kebanyakan mengandalkan kopi aja dalam 1 tahun. Untuk petani khusus Ulu Belu memang betul mengandalkan kopi. Dia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ya memang mengandalkan kopi. Belum dalam 1 tahun gitu. Iya. Tidak mengelola yang lainnya gitu kan, ada lahan-lahan yang sebagian mungkin ada yang memang lahannya dia luas. Nah, mereka bermodal bisa menghasilkan istilahnya menanam yang lainnya. Bisa dikatakan tumpang sari. Bapak Jamaluddin, pertanyaan saya. Ya, gimana? Pasti kalau gagal panen itu biasanya ada faktor-faktornya. Jadi faktor yang menyebabkan kopi itu gagal. Pertanyaannya adalah, kok bisa? Kenapa bisa gagal? Ya, kemungkinan setelah nyampe waktunya musim, itu kan baru ketahuan kita itu gagal betul apa tidak. Sewaktu pembungaan kopi itu awal musim kan, setelah musim perawatan batang, dia mulailah menimbulkan setelah batang stabil normal pembungaan, ya kan. Pada waktu pembungaan alhamdulillah harapan petani kopi khususnya kami yang di sini alhamdulillah sepertinya hasil panen kami yang akan datang itu akan panen raya.
begitu. Tapi setelah musim, karena iklim atau cuaca ini hujan terus menerus, karena tempat kami ini daerahnya masih dingin, masih membutuhkan mengandalkan cuaca yang stabil, cuaca panas lah paling tidak 2-3 bulan. Untuk tahun ini bertubi-tubi berbulan-bulan hujan. Dalam dia proses setelah pembungaan, dia bisa dikatakan mata ketam apa mata yuyu. Apa itu mata yuyu? Mata yuyu itu ya buah kecil. Ini kan di belakang kita ini ada contoh kopi. Nah, ini sudah pembungaan lagi. Oh iya. Tapi kebetulan untuk yang ini kan memanfaatkan lahan dekat rumah. Yang seperti ini dia dikatakan pembungaan. Setelah bunga ini rontok, itu dia akan berubah menjadi mata yuyu biasanya. Calon buah tadi kan. Setelah mata yuyu sekian bulan, 3 bulan kemudian dia menjadi buah dugan. Dugan itu artinya sudah berbentuk buah tapi masih cair di dalamnya. Nah, dari awal dia memang sudah ditimpa hujan sampai musimnya sampai bulan 4 hujan terus, Bang. Ya inilah hasilnya gitu kan. Akhirnya ya mungkin meskipun kita pakai pupuk maksimal gitu ya, tetap dia nggak mampu menahan curahan hujan itu. Karena hujannya terlalu sering. Iya, terlalu sering. Mungkin kalau hujannya hanya beberapa hari mungkin tidak masalah. Yang membuat fatal, Bang Anton, jadi setiap panen kopi, meskipun dia sudah mau memetikan buah, kalau dia ditimpa hujan panas, hujan malam, itulah yang membuat fatalnya gagal panen itu. Ya, saya paham. Jadi kalau musim hujan, buahnya itu rontok ya. Ya. Membuat ya mulai menghilang itu buah-buahnya itu karena hujan yang banyak itu. Ya betul. Ini Bang Anton ada saran buat teman-teman petani yang khususnya di beli, khususnya semua petani maupun petani pemula, ada masukan dari saya. Ya, saya ini petani pemula, bisa dikatakan begitu, petani muda. Untuk masukan dari saya, ketika kita menghadapi musim, beres musim ya, ini harus diutamakan batang dulu. Batang? Ya, kita fokus untuk perawatan batang dulu. Jangan sampai kita telat tunas ya, dan selanjutnya mupuk gitu kan. Pupuk penting itu, pupuk. Penting, ya sangat penting gitu. Saya dengar katanya harga kopi agak mending dari tahun kemarin, agak lumayan lah. Ya, alhamdulillah kalau harga kopi sangat memuaskan untuk petani kopi ini tahun ini ya. Termasuk ya belum pernah kami mengalami harga sedemikian sampai 40.000, bahkan lebih dari itu. Mungkin faktornya salah satunya karena kopinya berkurang. Ya kemungkinan, tapi faktor yang paling pertama mungkin ya karena jalan ini sudah bagus gitu kan. Kalau faktor yang mempengaruhi jalan udah bagus, kita harus berterima kasih dong sama pemerintah kalau memang, atau kita berterima kasih kepada siapa nih? Kepada Allah. Kalau untuk jalan pasti. Kalau untuk jalan kita ini, kita pertama berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berterima kasih kepada Bima yang selama ini memviralkan gitu kan. Anak muda. Iya, anak muda yang penuh konten ya. Jadi, dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Pak Jokowi. Untuk Pak Arinal, ya terima kasih juga Pak Arinal. Ya kita harus fair, harus gitu. Kadang masyarakat itu giliran yang jelek-jelek difoto, giliran pemerintah sudah membangun, nggak difoto lagi gitu loh. Ini loh terima kasih, kadang-kadang lupa seperti itu. Ya saya yakin kalau masyarakat baru belum nggak
Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, udah postingan-postingan juga saya lihat. Tapi hikmah dari Bima ini sebetulnya Ulu Bulu ini sudah terlalu lama, Pak Anton, Bang Anton. Oh gitu. Sudah terlalu menderita dengan adanya selama ini jalan kami itu yang rusaknya itu sudah, yang saya pribadi dari saya lahir mungkin. Oh iya Pak. Ya memang pemborongnya gimana itu Pak? Biasanya kan kalau jalan itu diborongkan oleh orang, pemerintah sudah memberikan dana sekian. Ya memang kita itu urusan mereka ya. Kita Ya, itu bukan paham. ranah kita lah, Bukan Pak ranah kita. Anton ya. Ini kalau petani kopi kemudian sudah dikelola, kemudian ada nggak di sini kelompok tani yang memang mengelola kopi agar kopi itu kita bisa menawarkan harga kepada penjual. Selama ini kan yang saya perhatikan, penjual, pembeli yang menentukan harga. Ya. Di mana-mana yang namanya hukum pasar, itu yang menentukan harga itu penjual. Ya, umpamanya kita beli apa, pembeli itu cuma menerima gitu, paling nawar gitu. Ya. Tapi di kopi ini yang saya perhatikan, pembeli yang menentukan harga. Ya, ya betul. Ada enggak gitu loh di sini kelompok tani yang mengelola gitu kan. Kopi itu dibentuk kemasan sebaik mungkin atau UMKM gitu, kemudian bisa menjual ke dipasarkan ya. Pasarkan melalui online, melalui ya sekarang kan banyak sekali ya aplikasi-aplikasi fasilitas-fasilitas yang memang udah apa menunjang untuk kita semua untuk memasarkan kopi-kopi kita agar kopi-kopi kita dibeli mahal oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Ada nggak yang seperti itu? Ya, kalau untuk kelompok tani memang kami di sini sebetulnya mempunyai semacam organisasi, Bang Anton. Organisasi yang terbentuk yang bernamakan kelompok tani. Keanggotaan kelompok tani itu memang ada dua unsur itu. Maksudnya ada dua pembina. Bisa dikatakan gitu. Pembina memang itu arahnya ke pemerintah. Yang kedua memang ini pengusaha ke swasta. Yang dinamakan seperti contoh perusahaan Nestle, kan? Untuk petani-petaninya pun harus bermitra dengan berawalan kita membuat kelompok tani. Misal kami punya kelompok ini kami sendiri, kami punya kelompok tani muda. Kelompok-kelompok tani muda ini khusus orang-orang muda semua yang kami ajak biar semangat bagaimana bertani itu kedepannya lebih baik lagi. Ya, ini Pak Jamaluddin yang terima kasih ya tadi sudah menjelaskan secara detail. Ya. Jadi mudah-mudahan tani kopi bisa sejahtera, amin, amin, makmur, bisa apa ya, bisa sukses. Ya Bang Anton, ini satu lagi nih. Semoga pemerintah kita bisa mendengar keluhan-keluhan apa yang selama ini sangat apa dibutuhkan untuk petani ini, Bang Anton. Yang pertama, tolonglah buat pemerintah yang memegang artinya menguasai bidangnya seperti pupuk. Ini kan pupuk obat-obatan ini sangat mahal sekali, Bang Anton. Pupuk berapa harganya? Yang tahun kemarin itu harga per kintalnya 150. Sekarang setingginya 200, sekarang 400.000, Bang. Masya Allah, luar biasa. Dan pupuk juga itu langka pula itu. Langka. Iya, cari pupuknya itu bukan mudah. Kami sebagai petani memang harus mempunyai kelompok agar mudah. Tetap itu harganya 450 walaupun ada kelompok. Kalau melalui kelompok dia yang 400 lah. 400 kira-kira gitu kan. Tapi kalau petani biasa yang tidak melalui kelompok, dia bisa mencapai 550. Masya Allah. Jadi makanya kebanyakan untuk tahun ini nggak mupuk gitu. Nggak mupuk. Ya, obat-obatan, obat rumput. Harusnya kita difasilitasi ya. Memang apalagi
bahasanya beli bukan gratis ya. Ya. Beli aja agak jarang gitu loh. Sulit barang. Sulit barang. Entah yang sulit itu faktor apa atau faktor ya mudah-mudahan bukan karena dipendam ya. Ya mudah-mudahan tidak ada oknum yang menimbun pupuk itu semua. Baik, Bang Pak Jamaluddin, pesan untuk masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Ulu Belu, agar masyarakat itu lebih semangat walaupun toh istilahnya tahun ini penghasilan kopi menurun, tapi supaya termotivasi, coba Bang Pak Jamal bisa disampaikan pesan. Oke, selamat siang petani Indonesia, khususnya petani Ulu Belu, petani muda, semangat petani muda. Ya, untuk awal kita, biar kita menjadi petani itu bisa menghasilkan penghasilan yang memuaskan, Bang Anton. Khususnya para kawan-kawan yang melakukan kegiatan bertani. Pertama ya awal mula kita harus semangat. Semangat dalam arti kita jangan sampai teledor dalam perawatan. Yang pertama ini, untuk setelah panen ini kan, ini udah berakhir panen kopi ini. Kita jangan terlambat untuk perawatan batang itu. Yang pertama sekali. Yang kedua rumput. Rumputnya harus selalu bersih. Yang ketiga itu memang bisa dikatakan faktor pertama juga pupuk. Gitu kan. Kalau masalah yang tiga ini sudah kita laksanakan, ketika kita memang panen itu gagal, ya kita serahkan saja. Memang itu jatah kita segitu untuk panen. Mensyukuri ya. Mensyukuri pada kita. Masya Allah, luar biasa. Ya untuk para bos-bos yang nggak bisa kebayar gitu kan, dimaklumi gitu kan. Iya. Kasihan petani-petani. Biasa ngutang tiap tahun ini. Kalau untuk petani memang begitu Bang Anton. Tradisi kami di sini, petani-petani yang nanggung, dia tutup lubang gali lubang. Ya, untuk perawatan semua kebutuhan ini kan dibantu oleh apa namanya bahasanya penampung kopi itu apa namanya? Iya. Apa itu kalau kita sebut ya bukan calon, agen sih. Agen ya, agen kopi ya. Bisa dikatakan agen kopi lah, pembeli kopi lokal. Pembeli kopi lokal. Baik, terima kasih Bapak Jamal. Terima kasih sudah menjelaskan secara terperinci ya tentang kopi hari ini. Insya Allah luar biasa ya. Tani mengalami kemerosotan yang luar biasa ya. Awalnya tadi sudah disampaikannya. Kira-kira tadi berapa Bang Jamal yang dapat 1 ton? Yang biasanya dapat 1 ton per hektar, dia untuk tahun ini turun drastis menjadi 1 kintal, 2 kintal. Baik. Jadi yang saya tangkap adalah masyarakat pada hari ini, untuk tahun ini, untuk bulan ini yang dibutuhkan adalah pupuk. Kepada teman-teman semua pengusaha yang kira-kira, kita berharap sih kita berhusnuzon ya. Saya yakin para pengusaha tidak menimbun itu pupuk ya, saya yakin itu. Dan kita berharap kepada pemerintah, terutama kepada Bapak Jokowi, untuk melihat kondisi petani yang saat ini yang memang kekurangan pupuk, dan mohon untuk dibantu ya Pak Jamal ya. Menteri Pertanian ya, minta tolong dibantu ya. Betul, itu harus memang sepertinya Pak Jokowi betul turun langsung. Kayak jalan kemarin turun langsung jalan, langsung ya. Ini ya langsung dikerjain. Itu juga pupuk ini pupuk, mungkin Pak ya. Jokowi harus turun langsung juga gitu. Kemungkinan bisa. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau didengar, insya Allah beliau langsung responnya langsung cepat biasanya. Ya, semoga pemimpin kita ini tidak berubah sifatnya, caranya kan. Itu ya, yang sudah alhamdulillah, mana yang tapi kita harus memviralkan. Harus kita kasih tahu kalau sesungguhnya pemimpin kita ini seperti ini ya. Terlalu banyak yang diurus gitu mungkin kan. Terima kasih semuanya sahabat SSBTP, jangan lupa apa tadi, like dan subscribe dan share ke
ke semua Facebook, ke YouTube. Semua keluarga kita terutama ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sehat selalu.